Ia mengangkat kue pernikahan 2 tingkat lalu melemparkannya ke kepala ibu mertuanya di depan 300 tamu undangan. Dan apa yang terjadi di balik layar yang tak seorang pun lihat ternyata jauh lebih buruk. Sementara tindakan yang diambil sang pengantin pria jutawan ketika mengetahui kebenaran membuat semua orang terdiam. Kisah balas dendam dan keadilan ini akan membuat napas tertahan hingga detik terakhir. Namun untuk memahami bagaimana semuanya mencapai momen kehancuran total itu, kita harus kembali beberapa bulan ke belakang, karena cerita ini tidak dimulai dengan kue yang terbang di udara, melainkan dengan senyum palsu dan jabat tangan dingin pada suatu malam di bulan September. Sebelum melanjutkan kisah ini, ingatlah untuk berlangganan kanal dan menuliskan nama serta kota tempat Anda menonton. Raka Wijaya memiliki semua yang diinginkan pria berusia 32 tahun. Ia adalah pemilik perusahaan teknologi bernilai miliaran rupiah, tinggal di apartemen mewah di kawasan SCBD Jakarta Selatan, dan mengendarai mobil yang bagi kebanyakan orang hanya terlihat di majalah. Namun yang benar-benar mendefinisikan dirinya bukanlah uang, melainkan hatinya, hati yang berdebar kuat setiap kali ia memandang ibunya, Ibu Sari Wijaya. Ibu Sari Wijaya berusia 60 tahun dengan tangan yang dipenuhi bekas kerja keras puluhan tahun. Ia menghabiskan hidup menjahit pakaian pesanan, bekerja 16 jam sehari demi membesarkan putranya seorang diri setelah suaminya meninggalkan mereka saat Raka Wijaya baru berusia 3 tahun. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menangis di depan anaknya. Ia hanya bekerja, tersenyum, dan berkata, "Suatu hari nanti, anakku, kamu akan memiliki semua yang tidak pernah ibu miliki." Dan Raka Wijaya benar-benar mewujudkannya. Ia belajar dengan beasiswa, bekerja di siang hari dan belajar pada malam hari hingga membangun kerajaan bisnis dari nol. Dan hal pertama yang ia lakukan ketika uang mulai mengalir adalah membelikan rumah indah untuk ibunya sambil berkata, "Sekarang waktunya ibu beristirahat, ibu pantas mendapatkannya." Ibu Sari Wijaya pensiun tetapi tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri. Seorang perempuan sederhana yang beriman, mengenakan gaun bermotif bunga dan senang membuat bolu wortel rumahan untuk putranya setiap hari Minggu. Ia tidak peduli pada merek mewah atau acara sosial. Ia hanya ingin melihat Raka Wijaya bahagia. Dan dalam salah satu acara sosial itulah Raka Wijaya bertemu Clarissa Mahendra. Gala amal berlangsung di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Raka Wijaya hadir karena perusahaannya menjadi sponsor. Ia berkeliling ruangan menyapa orang-orang ketika melihatnya. Clarissa Mahendra berdiri di samping pilar marmer mengenakan gaun merah yang seolah dilukis pada tubuhnya. Rambut hitam terurai rapi di punggung, riasan sempurna, dan sikap percaya diri yang menyadari sepenuhnya pengaruh pesonanya. Ia tersenyum kepadanya. Raka Wijaya mendekat dan pada malam itu ia jatuh cinta. Clarissa Mahendra adalah semua yang ia kira ia inginkan. Ia anggun, mampu berbicara tentang seni, bisnis, dan politik internasional, bergaul di lingkaran sosial yang sama, mengenal orang-orang penting, dan memiliki cara membuat Raka Wijaya merasa berharga, tanpa ia sadari bahwa semua itu diperhitungkan. Setiap senyum, setiap sentuhan di lengannya, setiap kata manis telah dilatih sebelumnya. Clarissa Mahendra tidak mencari cinta. Ia mencari cek kosong. Setelah 3 minggu pertemuan intens, Raka Wijaya mengajak Clarissa Mahendra untuk bertemu dengan ibunya. Pada suatu minggu sore di rumah Ibu Sari Wijaya, meja makan ditata dengan sederhana, taplak rajut buatan tangan terbentang rapi, piring putih polos tersusun bersih, dan bolu wortel rumahan terkenal berada di tengah meja. Ketika Clarissa Mahendra memasuki rumah itu, Raka Wijaya melihat kilau di matanya. Namun itu bukan kilau kekaguman melainkan kilau penilaian. Seolah ia sedang menghitung nilai setiap benda di dalam rumah, atau lebih tepatnya ketiadaan nilai menurut versinya. Ibu Sari Wijaya menyambutnya dengan pelukan hangat dan berkata, "Selamat datang, nak. Raka banyak bercerita tentangmu." Clarissa Mahendra membalas pelukan itu dengan tubuh kaku. Tersenyum tanpa kehangatan di mata, lalu berkata, "Terima kasih, Ibu Sari. Rumah ibu terasa nyaman." Raka Wijaya tidak menangkap nada bicaranya. Tetapi Ibu Sari Wijaya merasakannya. Kata, "nyaman," itu diucapkan dengan sedikit nada meremehkan, seolah menjadi kode untuk kecil dan tidak bergaya. Mereka duduk di meja makan. Raka Wijaya tampak berseri-seri, bercerita tentang pekerjaan, melontarkan lelucon, berusaha mencairkan suasana, sementara Ibu Sari Wijaya menyajikan makan siang yang ia siapkan dengan penuh kasih, nasi putih, sayur asem, semur daging,
Sambal dan lalapan, makanan sederhana namun dibuat dengan cinta. Clarissa Mahendra makan sangat sedikit. Mengaduk makanan dengan garpu, memasang ekspresi seolah berusaha sopan, dan ketika Ibu Sariwijaya menawarkan tambahan porsi, ia berkata, "Tidak. Terima kasih. Saya sedang diet." Raka Wijaya tertawa dan berkata, "Sayang, kamu tidak perlu diet, makanlah sedikit lagi. Masakan ibuku yang terbaik di dunia." Clarissa Mahendra memaksakan senyum, "Saya yakin begitu, sayang." Setelah makan siang, Raka Wijaya pergi ke kamar mandi dan pada saat itulah segalanya berubah. Ibu Sariwijaya sedang mencuci piring di dapur ketika Clarissa Mahendra mendekat. Topengnya jatuh tepat selama 15 detik. Ia menatap Ibu Sariwijaya dengan dingin dan berbisik, "Anda tahu dia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada semua ini, bukan?" Ibu Sariwijaya berhenti mencuci, berbalik perlahan dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Seketika Clarissa Mahendra kembali tersenyum manis, "Saya bilang makanannya lezat, Ibu Sari. Terima kasih atas jamuannya." Tepat saat itu Raka Wijaya kembali dan bertanya, "Semuanya baik-baik saja di sini?" "Semuanya sempurna," jawab Clarissa Mahendra sambil menyentuh lengan Raka Wijaya. "Ibumu luar biasa." Ibu Sariwijaya tetap berdiri memegang piring basah, merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Ia baru saja melihat sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Sesuatu yang gelap dan berbahaya. Namun ketika ia menatap putranya, Raka Wijaya tersenyum kepada Clarissa Mahendra seolah wanita itu adalah hal paling berharga di dunia. Dan Ibu Sariwijaya pun berpikir, mungkin aku hanya membayangkan. Mungkin ini hanya kecemburuan seorang ibu. Ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, belum sekarang, tetapi Clarissa Mahendra telah memulai permainannya. Dan aturannya sederhana. Menghancurkan Ibu Sariwijaya perlahan tanpa meninggalkan jejak sampai ia hanya menjadi bayangan dalam kehidupan Raka Wijaya. Lalu ketika pernikahan telah terjamin dan harta aman, ia akan menyelesaikan semuanya. Dalam bulan-bulan berikutnya Clarissa Mahendra menjadi kehadiran tetap dalam kehidupan Raka Wijaya. Mereka makan malam bersama hampir setiap malam. Bepergian di akhir pekan, mengunggah foto sempurna di media sosial, dan setiap minggu yang berlalu Raka Wijaya semakin menjauh dari ibunya. Bukan karena kesalahannya, melainkan karena Clarissa Mahendra begitu halus. "Sayang, ibumu tidak akan nyaman di restoran Prancis itu, terlalu mewah untuknya, kita berdua saja." Atau, "Sayang, acara itu bertema Tuxedo, ibumu akan merasa canggung, sebaiknya tidak perlu diundang." Dan Raka Wijaya, yang buta oleh cinta, menyetujui semuanya, mengira ia melindungi ibunya dari situasi memalukan, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang mengasingkannya. Sementara Ibu Sariwijaya merasakan jarak itu semakin melebar. Telepon menjadi jarang, makan siang hari Minggu mulai dibatalkan, dan selalu ada alasan. Hingga suatu malam, 6 bulan setelah makan siang pertama itu, Raka Wijaya menelepon Ibu Sariwijaya dengan kabar yang membuat napasnya terengah karena bahagia. "Bu, aku melamarnya." Dan Clarissa Mahendra berkata, "Ya, kami akan menikah." Ibu Sariwijaya menggenggam telepon dengan kuat, hatinya terasa berat, namun suara putranya begitu penuh kegembiraan hingga ia tak sanggup merusak momen itu. "Selamat, anakku, semoga Tuhan memberkati kalian." Setelah menutup telepon, ia duduk di sofa ruang tamu dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia menangis. Persiapan pernikahan dimulai segera. Clarissa Mahendra ingin semuanya sempurna. Atau lebih tepatnya, ia ingin semuanya mahal, sangat mahal. Sementara Raka Wijaya tidak pernah mempermasalahkan uang jika itu demi kebahagiaannya. Ia menyewa vendor terbaik di Jakarta, gaun pengantin bernilai ratusan juta rupiah, bunga-bunga didatangkan dari Lembang Bandung, dan lokasi yang dipilih adalah Hotel Grand Nusantara Jakarta, salah satu hotel termewah di kota dengan kapasitas 300 tamu. Justru dalam masa persiapan itulah wajah asli Clarissa Mahendra semakin sering muncul, tetapi selalu ketika Raka Wijaya tidak ada di dekatnya. Penghinaan besar pertama terjadi di butik gaun pengantin di kawasan SCBD. Ibu Sariwijaya diundang untuk memilih gaun ibu pengantin pria. Ia merasa senang menerima undangan itu dan berpikir mungkin ia telah salah menilai Clarissa Mahendra. Mungkin gadis itu sebenarnya baik dan dialah yang terlalu sensitif sebagai calon mertua. Mereka sepakat bertemu di butik mewah. Ibu Sariwijaya datang lebih dulu mengenakan gaun katun bermotif bunga sederhana dan tas jahitan tangannya sendiri. Ia merasa canggung di tengah ruangan penuh cermin,
lampu kristal, dan pramuniaga. Yang tampak seperti model majalah, Clarissa Mahendra datang terlambat 15 menit bersama dua temannya, berbicara keras di telepon sambil tertawa. Ketika melihat Ibu Sariwijaya, ia hanya melambaikan tangan sekilas dan melanjutkan percakapan selama 5 menit lagi sementara Ibu Sariwijaya berdiri menunggu tanpa tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia menutup telepon dan berkata, "Halo, Ibu Sari. Maaf terlambat, mari kita mulai." Pramuniaga membawa beberapa gaun untuk dicoba. Semuanya indah. Namun mahal, Ibu Sariwijaya melirik label harga dengan hati mencelos, 1.500.000, 2 juta rupiah, tidak perlu melihat harga, Ibu Sari, kata Clarissa Mahendra dengan senyum yang tak sampai ke mata. Raka akan membayar semuanya, dia ingin ibunya terlihat cantik di pernikahannya. Teman-temannya tertawa pelan, Ibu Sariwijaya tidak mengerti lelucon itu tetapi merasakan bahwa itu tentang dirinya. Ia mencoba gaun biru tua yang elegan dan sederhana. Merasa cocok, keluar dari ruang. Ganti dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Clarissa Mahendra menatap dari atas ke bawah lalu meringis. Entahlah, agak, bagaimana ya? Kuno. Teman-temannya mengangguk. Iya, seperti gaya tahun 80-an, kata salah satu dari mereka. Wajah Ibu Sariwijaya memanas. Baiklah, saya coba yang lain. Ia mencoba 4 gaun lagi dan setiap kali keluar, Clarissa Mahendra selalu menemukan kritik. Terlalu ketat, terlalu longgar, warna tidak cocok, bahan terlalu sederhana. Setelah 1 jam, Ibu Sariwijaya kelelahan dan terhina. Ia memilih gaun yang disetujui Clarissa Mahendra dengan komentar dingin. Ya, yang ini masih bisa dipakai. Saat hendak membayar, pramuniaga berkata, totalnya Rp800.000. Ibu Sariwijaya berkedip gugup. Apakah saya bisa mencicil? Clarissa Mahendra menghela napas keras. Tidak, Ibu Sari. Saya sudah bilang, Raka yang akan membayar. Ini hadiah darinya, namun ada suaranya jelas menyiratkan bahwa ia menganggap ibu itu beban bagi calon suaminya. Dalam perjalanan pulang, Ibu Sariwijaya mencoba menelepon Raka Wijaya. Ia ingin menceritakan pengalaman pahit itu. Bagaimana ia merasa dipermalukan, bagaimana Clarissa Mahendra begitu kejam. Tetapi ketika Raka Wijaya menjawab, ia mendengar suara Clarissa Mahendra tertawa di latar belakang. Bu, bagaimana memilih gaunnya? Ibu Sariwijaya menarik napas panjang. Baik, Bu. Semuanya baik. Aku memilih gaun yang cantik. Jawab Ibu Sariwijaya menahan perasaan. Bagus sekali, kata Raka Wijaya. Clarissa bilang dia akan menjaga ibu dengan baik. Dia luar biasa. Bukan, Bu? Ibu Sariwijaya memejamkan mata sejenak sebelum menjawab pelan. Ya, Nak. Dia luar biasa. Minggu-minggu berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang sunyi. Clarissa Mahendra mulai menyabotase Ibu Sariwijaya dengan cara yang semakin kejam. Ia membatalkan penjahit yang direkomendasikan Ibu Sariwijaya untuk menyesuaikan gaun dengan alasan tidak cukup berpengalaman untuk pernikahan sebesar itu, lalu menyewa penjahit lain yang sangat mahal yang memperlakukan Ibu Sariwijaya dengan dingin dan merendahkan. Pada sebuah makan malam keluarga di apartemen Raka Wijaya, Clarissa Mahendra tidak sengaja menumpahkan segelas wine merah ke gaun favorit Ibu Sariwijaya. Gaun yang ia kenakan saat ulang tahunnya yang ke-50. Noda itu permanen. Astaga, Ibu Sari, maafkan saya, kata Clarissa Mahendra. Namun Ibu Sariwijaya melihat kilau kepuasan di matanya. Raka Wijaya bergegas membantu. Ibu, jangan khawatir, kita beli gaun baru. Tetapi ini bukan tentang gaun, ini tentang penghinaan, dan Raka Wijaya tidak melihatnya. Bagian terburuknya adalah Clarissa Mahendra selalu bertindak ketika hanya berdua dengan Ibu Sariwijaya. Sementara di depan Raka Wijaya ia berubah menjadi calon istri sempurna. Sopan, lembut, penuh perhatian, menggenggam tangan Raka Wijaya sambil berkata, sayang, ibumu begitu istimewa, kamu sangat beruntung memilikinya. Dan Raka Wijaya pun luluh, menatapnya seolah ia malaikat. Suatu hari Ibu Sariwijaya mengumpulkan keberanian, ia datang ke apartemen Raka Wijaya tanpa memberitahu terlebih dahulu karena perlu berbicara dengan putranya sendirian tanpa kehadiran Clarissa Mahendra. Raka Wijaya membuka pintu dengan pakaian santai. Terkejut, Ibu, kejutan sekali. Masuklah, apartemen itu tampak sempurna, modern, penuh dekorasi mahal.
Ibu Sariwijaya duduk di sofa kulit dan menarik napas dalam-dalam. "Nak, Ibu perlu bicara tentang Clarissa?" Raka Wijaya duduk di sampingnya dengan ekspresi defensif. "Bu, lagi? Aku pikir kita sudah melewati ini." "Nak, dengarkan. Ibu tahu kamu mencintainya, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak memperlakukan Ibu dengan baik saat kamu tidak ada." Raka Wijaya menghela napas. "Bu, Ibu hanya membayangkan. Clarissa menyukai Ibu. Dia selalu berbicara baik tentang Ibu." "Raka, Ibu tidak mengada-ada. Dia membuat komentar jahat. Dia mempermalukan Ibu." Pintu apartemen terbuka. Clarissa Mahendra masuk membawa kantong belanja sambil tertawa melihat ponselnya. Ketika melihat Ibu Sariwijaya, wajahnya berubah seketika, matanya memerah dan air mata mulai jatuh. "Raka," katanya dengan suara gemetar, "ibumu datang lagi mencoba memisahkan kita?" Ibu Sariwijaya terkejut. "Saya tidak mencoba apa-apa." Raka Wijaya berdiri bingung di antara dua wanita itu. "Bu, demi Tuhan, Ibu datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan hanya untuk menjelekkan tunanganku?" "Nak, bukan itu. Ibu hanya ingin kamu melihat." "Aku melihat, Bu. Aku melihat bahwa Ibu tidak menerima kebahagiaanku." Suara Raka Wijaya kini dipenuhi kemarahan yang jarang terlihat. Clarissa tidak melakukan apapun selain menjadi sempurna. Dia menghormati Ibu, melibatkan Ibu dalam segalanya, dan Ibu hanya mengkritik. Clarissa Mahendra menangis di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri seperti korban, tetapi ketika Raka Wijaya membalikkan badan untuk menenangkannya, ia menatap Ibu Sariwijaya dan tersenyum, senyum singkat penuh kemenangan yang berkata, "Aku menang." Ibu Sariwijaya meninggalkan apartemen dengan hati hancur. Pada saat itu ia sadar telah kehilangan putranya. Clarissa Mahendra berhasil menempatkan Raka Wijaya melawan ibunya sendiri. Dan yang terburuk masih akan datang karena ia tidak puas hanya menjauhkan ibu itu. Ia ingin menghancurkannya sepenuhnya dan telah menyiapkan rencana untuk hari pernikahan. Rencana yang melibatkan kue 2 tingkat dan 300 saksi. 2 bulan. Menjelang pernikahan menjadi masa paling menyakitkan dalam hidup Ibu Sariwijaya. Ia hampir tidak melihat putranya lagi, telepon menjadi jarang dan terasa dingin. Raka Wijaya sepenuhnya tenggelam dalam persiapan pernikahan dan kehidupannya bersama Clarissa Mahendra. Sementara Ibu Sariwijaya berusaha menyibukkan diri dengan kembali menjahit meski telah pensiun. Membuat pakaian untuk disumbangkan, menyulam taplak meja, apa saja agar tidak memikirkan rasa sakit di dadanya setiap kali teringat. Tatapan menuduh putranya hari itu di apartemen, namun siksaan yang sesungguhnya datang ketika Raka Wijaya bersikeras agar ia menghadiri acara terkait pernikahan. Karena itu berarti ia harus berada dekat dengan Clarissa Mahendra. Sesi uji menu menjadi salah satu momen itu. Restoran yang dipilih untuk degustasi adalah tempat minimalis dan elegan yang menyajikan porsi kecil di piring besar. Ibu Sariwijaya datang tepat waktu mengenakan setelan sederhana yang ia beli khusus untuk acara tersebut. Tidak mahal tetapi pantas, Raka Wijaya dan Clarissa Mahendra sudah duduk di meja bersama wedding organizer. Seorang pria kurus berkacamata bulat yang banyak bergerak saat berbicara. "Ibu," Raka Wijaya berdiri memeluknya dengan tulus. "Senang sekali Ibu datang. Hari ini kita akan mencicipi pilihan menu." Clarissa Mahendra tersenyum dengan senyum yang terasa dilatih. "Halo, Ibu Sari. Duduklah di samping saya." Ibu Sariwijaya duduk dengan canggung sementara wedding organizer menjelaskan bahwa mereka akan mencicipi 5 hidangan pembuka, 3 hidangan utama, dan 4 hidangan penutup yang disiapkan oleh koki pemenang penghargaan hotel. Hidangan pembuka mulai disajikan. Makanan yang belum pernah dilihat Ibu Sariwijaya sepanjang hidupnya. Carpaccio tuna, tartar salmon dengan kaviar, risotto saffron dengan serpihan emas. Raka Wijaya tampak bersemangat mengomentari setiap hidangan. "Bu, coba yang ini, luar biasa." Ibu Sariwijaya mencicipi semuanya dengan sopan. Tetapi sebenarnya ia merasa terintimidasi. Makanan itu begitu berbeda dari yang ia kenal dan porsinya sangat kecil hingga ia tetap merasa lapar. Pada hidangan penutup, Clarissa Mahendra mulai menyerang. 4 mini kue disajikan untuk dicicipi. Coklat Belgia, red velvet, pistachio, salted caramel. Wedding organizer menjelaskan masing-masing secara rinci. "Mana yang Ibu suka, Ibu Sari?" tanya Clarissa Mahendra dengan tatapan dingin. Ibu Sariwijaya telah mencicipi semuanya dan jujur menganggap semuanya enak. Tetapi tidak ada yang menandingi bolu wortel buatannya sendiri. Semuanya enak,
Jawabnya diplomatis. Tapi yang paling ibu suka? Desak Clarissa Mahendra. Mungkin yang coklat, jawab Ibu Sariwijaya. Clarissa Mahendra bertukar pandang dengan wedding organizer lalu tertawa pelan. Tentu saja, yang paling dasar, Raka Wijaya tidak menyadari nada itu karena sibuk membicarakan dekorasi meja dessert. Clarissa Mahendra mencondongkan tubuh dan berbisik, "Saya yakin ibu sebenarnya ingin bolu wortel di pernikahan nanti. Kue rumahan yang ibu buat itu?" Nadanya penuh ejekan. Pipi Ibu Sariwijaya memanas namun ia tidak menjawab. "Tapi ini pernikahan kelas atas, Ibu Sari. Kami tidak bisa menyajikan kue sederhana untuk para tamu." Lanjut Clarissa Mahendra berbisik, "Ibu mengerti, bukan?" Ibu Sariwijaya menelan penghinaan itu. Ia ingin berdiri dan pergi. Tetapi ia bertahan demi Raka Wijaya. Ketika sesi degustasi berakhir, Raka Wijaya menggenggam tangan ibunya. "Bu, terima kasih sudah datang. Kehadiran ibu sangat berarti bagi saya." Ibu Sariwijaya memaksakan senyum. "Selalu, Nak." Di area parkir sebelum masuk mobil, ia melihat Clarissa Mahendra berpamitan dengan wedding organizer. Calon pengantin itu sedang menelepon dan tanpa sengaja Ibu Sariwijaya mendengar sebagian percakapan. "Ya, saya ingin kue 2 tingkat, tidak perlu berlebihan, dan tidak perlu mencantumkan namanya dimanapun. Ini pernikahan saya, bukan miliknya." Ibu Sariwijaya membeku. Ia tidak tahu apakah yang dibicarakan adalah dirinya atau orang lain. Sebelum sempat mencerna, Clarissa Mahendra menutup telepon dan berbalik hampir menabraknya. "Oh, Ibu Sari, masih di sini?" Nadanya kesal namun berusaha disamarkan. Ibu Sariwijaya menjawab pelan bahwa ia hendak pulang. "Baguslah, maksud saya, bagus. Ibu datang hari ini pengalaman yang membuka wawasan." Clarissa Mahendra tersenyum tipis lalu berlalu melewati Ibu Sariwijaya. Meninggalkan jejak parfum mahal, Ibu Sariwijaya masuk ke mobil dan mengemudi pulang dengan tangan gemetar di setir. Malam itu sahabat terbaiknya, Ratna Prameswari, datang mengunjunginya. Mereka berteman sejak masa sekolah ketika masih anak-anak di kampung. Ratna Prameswari pindah ke Jakarta beberapa tahun setelah Ibu Sariwijaya dan mereka tetap berhubungan erat. "Sari, wajahmu pucat sekali," katanya begitu masuk. "Apa yang terjadi?" Dan Ibu Sariwijaya pun runtuh, menceritakan semuanya. Setiap penghinaan, setiap komentar jahat, setiap momen ketika ia merasa kecil dan diremehkan. Ratna Prameswari mendengarkan dalam diam sementara kemarahan terlihat di matanya, dan ketika cerita itu selesai ia berkata tegas, "Gadis itu harus dibongkar kedoknya. Tapi Raka tidak akan percaya padaku, dia terlalu pintar," jawab Ibu Sariwijaya. "Kalau begitu kita harus lebih pintar." Ratna Prameswari meraih ponselnya. "Aku punya kenalan detektif swasta. Dia biasa menangani kasus perceraian dan semacamnya. Kita cari tahu siapa sebenarnya Clarissa." Ibu Sariwijaya ragu, "Bukankah itu melanggar privasi?" "Astaga, Sari, wanita itu sedang menghancurkan hidupmu dan kamu masih memikirkan privasi. Sadarlah, kalau dia tidak menyembunyikan apa-apa, penyelidikan tidak akan menemukan apapun, tapi kalau dia punya rahasia." Ibu Sariwijaya teringat senyum kemenangan Clarissa Mahendra. Bisikan jahatnya, cara ia memanipulasi Raka Wijaya. Akhirnya ia berkata pelan, "Baiklah, tapi kita tidak boleh memberitahu Raka. Belum sekarang, serahkan padaku." Malam itu juga Ratna Prameswari menelepon detektif bernama Bagas Pratama menerima kasus tersebut dan meminta 2 minggu untuk penyelidikan awal. Sementara itu persiapan pernikahan terus berjalan dan Clarissa Mahendra melanjutkan penyiksaan psikologisnya. Ia membujuk Raka Wijaya untuk mengurangi daftar tamu Ibu Sariwijaya menjadi hanya 5 orang. "Sayang, daftar tamunya terlalu panjang. Kita harus menghapus beberapa nama. Dan jujur saja, berapa banyak teman ibumu yang benar-benar cocok dengan pernikahan kita?" Raka Wijaya ingin menyenangkan tunangannya, menyetujui. Ketika ia memberitahu ibunya, Ibu Sariwijaya merasakan tusukan baru di hatinya. Teman-temannya yang telah mengenalnya puluhan tahun, yang membantu membesarkan Raka Wijaya, dianggap tidak layak menghadiri pernikahan putranya. Clarissa Mahendra juga menyebarkan rumor di antara para vendor, mengatakan bahwa Ibu Sariwijaya sudah pelupa dan tidak boleh diberi wewenang apapun. Suatu kali Floris menelepon Ibu Sariwijaya untuk mengonfirmasi detail dan Clarissa Mahendra mengambil alih sambil berkata, "Maaf, dia sedang tidak sehat belakangan ini, bicara saja dengan saya." "Ya,
Ibu Sariwijaya mengetahui hal itu secara tidak sengaja ketika penata rias berkomentar, menantu ibu bilang ibu agak pelupa akhir-akhir ini. Apakah benar? Itu menjadi titik puncak. Malam itu Ibu Sariwijaya menangis sendirian di kamar mandi merasa tak berdaya hingga telepon berdering. Ibu Sari, saya Bagas Pratama, detektifnya, saya perlu bertemu langsung dengan Anda. Saya menemukan beberapa hal menarik tentang Clarissa Mahendra. Jantung Ibu Sariwijaya berdegup kencang. Hal seperti apa? Hal yang bisa mengubah segalanya. Bisakah Anda datang ke kantor saya besok? Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasakan secercah harapan. Keesokan harinya Ibu Sariwijaya tiba di kantor Bagas Pratama dengan jantung berdebar. Tempat itu sederhana di sebuah gedung komersial tua di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah ruangan kecil dengan meja kayu, komputer, dan tumpukan map berkas. Bagas Pratama adalah pria sekitar 50 tahun dengan rambut beruban dan tatapan lelah. Seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya, ia menunjuk kursi di depan meja dan berkata pelan, "Duduklah, Ibu Sari. Apa yang akan saya tunjukkan tidak mudah untuk didengar." Ibu Sariwijaya duduk dengan tangan dingin berkeringat sementara Bagas Pratama membuka map tebal dan mulai mengeluarkan dokumen, foto, dan cetakan layar, Clarissa Mahendra. Bahkan nama belakangnya tidak asli. Nama sebenarnya adalah Clara Santoso. Ibu Sariwijaya mengerutkan kening, tapi dia selalu bercerita tentang keluarganya yang kaya dan tentang studinya di Eropa. Kebohongan, semuanya kebohongan, jawab Bagas Pratama sambil meletakkan sebuah foto di hadapannya. Itu adalah Clara Santoso yang lebih muda, mengenakan pakaian sederhana dalam foto kelulusan sekolah menengah negeri. Dia bersekolah di sekolah negeri dan tidak pernah menginjakan kaki di Eropa. Keluarganya jujur dan pekerja keras, tetapi jelas bukan orang kaya. Ibu Sariwijaya mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Tak percaya? Bagaimana dia bisa membangun kehidupan seperti ini? Pernikahan? Jawab Bagas Pratama sambil meletakkan dokumen lain di meja. Dalam 8 tahun terakhir dia menikah 3 kali. Selalu dengan pria kaya. Yang pertama seorang pengusaha konstruksi berusia 62 tahun. Mereka menikah. 2 tahun kemudian dia mengajukan cerai dan membawa ratusan juta rupiah dari kesepakatan. Yang kedua seorang pengacara sukses berusia 55 tahun. Pola yang sama. Menikah, menunggu 1,5 tahun, lalu bercerai dan mendapatkan jumlah yang lebih besar. Dan yang ketiga, ia berhenti sejenak. Yang ketiga hampir membuatnya masuk penjara. Ibu Sariwijaya menelan ludah. Apa yang terjadi? Dia mencoba memalsukan dokumen untuk mengambil alih rumah pria itu. Dia ketahuan dan dituntut. Kasusnya dihentikan karena pria itu tidak ingin melanjutkan. Tetapi ada perintah penahanan. Dia tidak boleh mendekatinya. Wajah Ibu Sariwijaya memucat. Ya Tuhan. Dan Raka tidak tahu semua ini? Dia menghapus jejak digitalnya, mengganti nama di media sosial, menciptakan persona baru sepenuhnya. Putra Anda mengenal versi buatan, tetapi yang asli adalah wanita yang melihat pernikahan sebagai profesi. Bagas Pratama meletakkan dokumen lain di meja, dan masih ada lagi. Saya mendapatkan akses ke percakapannya dengan seorang teman bernama Nadia Permata. Mereka berbicara terbuka tentang rencananya. Ia menyalakan laptop dan memutar rekaman suara WhatsApp. Suara Clarissa Mahendra terdengar jelas dan dingin. "Gadis, Raka itu jackpotku. Perusahaannya bernilai miliaran rupiah. Aku hanya perlu bertahan setahun dalam pernikahan lalu mengajukan cerai. Dengan perjanjian pranikah yang sudah kupelajari, aku bisa keluar dengan puluhan miliar rupiah." Suara Nadia Permata tertawa. "Puluhan miliar? Kamu kaya raya?" Lalu suara Clarissa Mahendra kembali. "Dan ibunya?" "Kamu bilang dia menyebalkan." Diikuti tawa sinis. "Wanita tua itu? Dia bukan apa-apa. Hanya penjahit miskin yang merasa punya hak menghakimiku. Pada hari pernikahan aku akan membuat pertunjukan. Aku akan menunjukkan padanya dan semua orang di mana tempatnya. Dia akan menyesal mencoba menjauhkan aku dari Raka." Air mata mengalir di wajah Ibu Sariwijaya. Ini bukan imajinasi, bukan kecemburuan, ini nyata. Semuanya nyata. Bagas Pratama mematikan rekaman dan berkata, "Masih ada 3 rekaman lain seperti ini. Semuanya direkam dalam beberapa minggu terakhir." Dia menjelaskan rencananya secara rinci. Ibu Sariwijaya berbisik, "Mengapa? Mengapa dia melakukan ini? Mengapa mempermalukan seseorang yang tidak pernah menyakitinya?"
Bagas Pratama menghela napas. Orang seperti itu haus kekuasaan. Dia tidak tahan ada seseorang yang melihat melalui topengnya. Anda melihat siapa dia sebenarnya sejak hari pertama. Dan itu mengganggunya. Jadi dia ingin menghancurkan Anda? Ibu Sariwijaya menghapus air mata. Saya harus memberitahu Raka. Saya harus menunjukkan semua ini. Bagas Pratama menggeleng. Ibu Sari, saya sudah 20 tahun bekerja di bidang ini. Malam itu Ibu Sariwijaya menangis sendirian di kamar mandi merasa tak berdaya hingga telepon berdering. Ibu Sari, saya Bagas Pratama, detektifnya. Saya perlu bertemu langsung dengan Anda. Saya menemukan beberapa hal menarik tentang Clarissa Mahendra. Jantung Ibu Sariwijaya berdegup kencang. Hal seperti apa? Hal yang bisa mengubah segalanya. Bisakah Anda datang ke kantor saya besok? Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasakan secercah harapan. Keesokan harinya Ibu Sariwijaya tiba di kantor Bagas Pratama dengan jantung berdebar. Tempat itu sederhana di sebuah gedung komersial tua di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah ruangan kecil dengan meja kayu, komputer, dan tumpukan map berkas. Bagas Pratama adalah pria sekitar 50 tahun dengan rambut beruban dan tatapan lelah. Seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya, ia menunjuk kursi di depan meja dan berkata pelan, "Duduklah, Ibu Sari. Apa yang akan saya tunjukkan tidak mudah untuk didengar." Ibu Sariwijaya duduk dengan tangan dingin berkeringat sementara Bagas Pratama membuka map tebal dan mulai mengeluarkan dokumen, foto, dan cetakan layar, Clarissa Mahendra. Bahkan nama belakangnya tidak asli. Nama sebenarnya adalah Clara Santoso. Ibu Sariwijaya mengerutkan kening, tapi dia selalu bercerita tentang keluarganya yang kaya dan tentang studinya di Eropa. Kebohongan, semuanya kebohongan. Jawab Bagas Pratama sambil meletakkan sebuah foto di hadapannya. Itu adalah Clara Santoso yang lebih muda, mengenakan pakaian sederhana dalam foto kelulusan sekolah menengah negeri. Dia bersekolah di sekolah negeri dan tidak pernah menginjakkan kaki di Eropa. Keluarganya jujur dan pekerja keras, tetapi jelas bukan orang kaya. Ibu Sariwijaya mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Tak percaya? Bagaimana dia bisa membangun kehidupan seperti ini? Pernikahan? Jawab Bagas Pratama sambil meletakkan dokumen lain di meja. Dalam 8 tahun terakhir dia menikah 3 kali. Selalu dengan pria kaya. Yang pertama seorang pengusaha konstruksi berusia 62 tahun. Mereka menikah. 2 tahun kemudian dia mengajukan cerai dan membawa ratusan juta rupiah dari kesepakatan. Yang kedua seorang pengacara sukses berusia 55 tahun. Pola yang sama. Menikah, menunggu 1,5 tahun, lalu bercerai dan mendapatkan jumlah yang lebih besar. Dan yang ketiga, ia berhenti sejenak. Yang ketiga hampir membuatnya masuk penjara. Ibu Sariwijaya menelan ludah. Apa yang terjadi? Dia mencoba memalsukan dokumen untuk mengambil alih rumah pria itu. Dia ketahuan dan dituntut. Kasusnya dihentikan karena pria itu tidak ingin melanjutkan. Tetapi ada perintah penahanan. Dia tidak boleh mendekatinya. Wajah Ibu Sariwijaya memucat. Ya Tuhan. Dan Raka tidak tahu semua ini? Dia menghapus jejak digitalnya, mengganti nama di media sosial, menciptakan persona baru sepenuhnya. Putra Anda mengenal versi buatan, tetapi yang asli adalah wanita yang melihat pernikahan sebagai profesi. Bagas Pratama meletakkan dokumen lain di meja, dan masih ada lagi. Saya mendapatkan akses ke percakapannya dengan seorang teman bernama Nadia Permata. Mereka berbicara terbuka tentang rencananya. Ia menyalakan laptop dan memutar rekaman suara WhatsApp. Suara Clarissa Mahendra terdengar jelas dan dingin. Gadis, Raka itu jackpotku. Perusahaannya bernilai miliaran rupiah. Aku hanya perlu bertahan setahun dalam pernikahan lalu mengajukan cerai. Dengan perjanjian pranikah yang sudah kupelajari, aku bisa keluar dengan puluhan miliar rupiah. Suara Nadia Permata tertawa. Puluhan miliar? Kamu kaya raya? Lalu suara Clarissa Mahendra kembali. Dan ibunya? Kamu bilang dia menyebalkan. Diikuti tawa sinis. Wanita tua itu? Dia bukan apa-apa. Hanya penjahit miskin yang merasa punya hak menghakimiku. Pada hari pernikahan aku akan membuat pertunjukan. Aku akan menunjukkan padanya dan semua orang di mana tempatnya. Dia akan menyesal mencoba menjauhkan aku dari Raka. Air mata mengalir di wajah Ibu Sariwijaya. Ini bukan imajinasi, bukan kecemburuan, ini nyata. Semuanya nyata. Bagas Pratama mematikan rekaman dan berkata, masih ada 3 rekaman lain seperti ini.
Semuanya direkam dalam beberapa minggu terakhir, dia menjelaskan rencananya secara rinci. Ibu Sariwijaya berbisik, mengapa? Mengapa dia melakukan ini? Mengapa mempermalukan seseorang yang tidak pernah menyakitinya? Bagas Pratama menghela napas. Orang seperti itu haus kekuasaan. Dia tidak tahan ada seseorang yang melihat melalui topengnya. Anda melihat siapa dia sebenarnya sejak hari pertama. Dan itu mengganggunya. Jadi dia ingin menghancurkan Anda? Ibu Sariwijaya menghapus air mata. Saya harus memberitahu Raka. Saya harus menunjukkan semua ini. Bagas Pratama menggeleng. Ibu Sari, saya sudah 20 tahun bekerja di bidang ini. Orang seperti Clarissa Mahendra sangat berbahaya ketika merasa terpojok. Lanjut Bagas Pratama. Jika ibu menemui putra ibu sekarang, dia akan mengarang cerita, memutarbalikkan keadaan. Dia ahli dalam hal itu. Ibu memang memiliki bukti, tetapi dia memiliki hati Raka. Menurut ibu siapa yang akan dia percayai? Ibunya yang sudah ia anggap cemburu dan sulit, atau tunangan sempurna yang ia cintai? Ibu Sariwijaya merasakan beratnya kata-kata itu. Bagas Pratama benar, Raka Wijaya begitu dimanipulasi sehingga bahkan dengan bukti ia bisa saja meragukannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Diam saja dan membiarkan anak saya menikahi ular itu? Bagas Pratama mencondongkan tubuh ke depan. Tidak, kita menunggu langkah berikutnya darinya. Ibu sudah mendengar rekamannya. Dia mengatakan akan membuat pertunjukan pada hari pernikahan. Dia akan melakukan sesuatu di depan umum. Sesuatu yang tidak bisa disangkal atau disembunyikan. Dan ketika dia melakukannya di depan 300 orang. Saat itulah ibu muncul dengan bukti. Tapi bagaimana jika dia mempermalukan saya? Bagaimana jika itu sesuatu yang mengerikan? Tanya Ibu Sariwijaya. Kemungkinan besar memang akan begitu. Tetapi itu akan menjadi jebakannya sendiri. Semakin jauh dia melangkah, semakin menghancurkan kejatuhannya, dan putra ibu tidak akan bisa membelanya lagi. Ibu Sariwijaya menarik napas dalam-dalam. Gagasan menahan penghinaan lebih lama dan menunggu serangan berikutnya terasa menyakitkan. Tetapi ia memahami strateginya. Saya akan membutuhkan keberanian. Ibu sudah memilikinya. Jawab Bagas Pratama. Jika tidak, ibu tidak akan datang kepada saya. Ia mengembalikan semua dokumen ke dalam map dan menyerahkannya. Simpan ini di tempat aman. Jangan beritahu siapapun, bahkan Ratna Prameswari. Semakin sedikit yang tahu semakin baik. Ibu Sariwijaya memeluk map itu erat di dadanya. Dan pada hari pernikahan, saya akan berada di sana sebagai tamu biasa dengan kamera tersembunyi. Merekam semuanya, ketika dia meledak, dan dia pasti akan meledak. Kita akan memiliki semua bukti. Lalu, ibu muncul dengan dokumen dan permainannya selesai. Ibu Sariwijaya masih dengan air mata di mata namun kini dipenuhi tekad yang tidak ia rasakan selama berbulan-bulan. Ia meninggalkan kantor itu dan langsung pulang. Menyembunyikan map di dasar lemari di balik spray lama tempat tak seorang pun akan mencarinya. Pada hari-hari berikutnya ia melakukan hal yang hampir mustahil. Bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, menjawab telepon Raka Wijaya, bersikap sopan ketika Clarissa Mahendra berada di dekatnya, menahan komentar jahat dalam diam, sementara Clarissa Mahendra justru meningkatkan serangannya seolah merasakan kemenangan sudah dekat. Seminggu sebelum pernikahan diadakan acara bridal shower, Clarissa Mahendra hanya mengundang teman-teman kayanya dan karena kewajiban mengundang Ibu Sariwijaya serta Ratna Prameswari. Acara itu berlangsung di apartemen mewah milik salah satu temannya dengan pemandangan ke Taman Suropati, Menteng, segala sesuatu serba putih, minimalis, dan sempurna. Para wanita yang hadir mengenakan busana desainer dan perhiasan mahal. Ibu Sariwijaya datang membawa hadiah sederhana namun dipilih dengan hati-hati. Satu set panci berkualitas baik, tidak mewah tetapi berguna. Ketika saat membuka hadiah tiba, Clarissa Mahendra merobek kertas pembungkus dengan antusiasme palsu. Setiap hadiah lebih mahal dari sebelumnya. Elektronik mewah, kristal impor, dekorasi mahal, hingga tiba pada hadiah dari Ibu Sariwijaya. Ia membuka kotak itu dan menatap panci-panci tersebut. Keheningan canggung memenuhi ruangan. Oh, panci, katanya tanpa menyembunyikan nada meremehkan. Praktis sekali. Teman-temannya tertawa pelan. Salah satu berkata, serius, panci? Siapa yang masih memasak di rumah? Yang lain menimpali. Benar, kita punya koki pribadi. Clarissa Mahendra menatap Ibu Sariwijaya dengan senyum kejam. Terima kasih, Ibu Sari.
Saya tidak tahu apakah akan sering menggunakannya. Kami punya staf untuk memasak, tapi mungkin saya bisa menyumbangkannya kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Pipi Ibu Sariwijaya memanas namun ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata Bagas Pratama. Tunggu beberapa hari lagi, bisik Ratna Prameswari sambil menggenggam tangan Ibu Sariwijaya di bawah meja untuk memberi kekuatan. Pernikahan dijadwalkan pada Sabtu berikutnya, kurang dari seminggu lagi, dan Ibu Sariwijaya tahu itu akan menjadi minggu tersulit dalam hidupnya. Namun ia juga tahu bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang. Setidaknya itulah yang harus ia yakini agar tidak runtuh sepenuhnya. Minggu sebelum pernikahan berlalu seperti kabut kecemasan dan ketegangan, Ibu Sariwijaya hampir tidak tidur di malam hari. Ia berlatih dalam pikirannya apa yang akan ia katakan dan bagaimana ia akan bereaksi. Mencoba mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin dilakukan Clarissa Mahendra pada hari pernikahan. Sementara Raka Wijaya sepenuhnya terserap dalam persiapan akhir. Ia menelepon ibunya sesekali tetapi percakapan mereka singkat dan dangkal. Bu, semuanya baik? Ibu sudah konfirmasi akan hadir pukul 3 sore, kan? Bagus, cium, Bu. Ia tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan ibunya, tidak menyadari kelelahan dalam suaranya. Ia terlalu buta, terlalu jatuh cinta, terlalu dimanipulasi. Pada Kamis sebelum pernikahan, Clarissa Mahendra bersikeras membawa Ibu Sariwijaya ke fitting terakhir gaun ibu pengantin pria. Ibu Sariwijaya berharap ia tidak sendirian. Tetapi ketika tiba di butik, Clarissa Mahendra sudah menunggunya seorang diri. Halo, Ibu Sari. Raka sangat sibuk hari ini, jadi dia meminta saya menemani ibu. Senyumannya menunjukkan bahwa semua ini telah direncanakan. Ibu Sariwijaya masuk ruang ganti dan mengenakan gaun itu. Ketika ia keluar, Clarissa Mahendra menatapnya dari atas ke bawah dengan mata dingin. Ibu Sari, saya berpikir mungkin lebih baik ibu tidak duduk di meja utama saat pernikahan. Ibu Sariwijaya berkedip. Maksudmu? Meja utama untuk keluarga terdekat, dan karena kita tidak terlalu sering bertemu akhir-akhir ini, saya pikir ibu akan lebih nyaman di meja lain bersama teman-teman ibu. Kemarahan mulai naik dalam dada Ibu Sariwijaya. Apakah Raka setuju dengan itu? Belum saya bicarakan dengannya, tapi saya yakin dia akan mengerti. Ini lebih baik untuk semua orang. Clarissa Mahendra berdiri mendekat dan menurunkan suara. Termasuk untuk ibu, karena jujur saja, ibu tidak cocok dengan dunia kami dan pada hari Sabtu semua orang akan menyadarinya. Itu akan memalukan bagi ibu. Ibu Sariwijaya menatap matanya dan untuk pertama kalinya tidak mengalihkan pandangan. Saya akan duduk di meja yang dipilih anak saya untuk saya, dan saya akan hadir dengan kepala tegak. Clarissa Mahendra tersenyum tipis seolah berkata, kita lihat nanti. Keesokan harinya, Jumat malam, malam sebelum pernikahan, Raka Wijaya menelepon, Bu, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk segalanya. Aku tahu kita kadang tidak sependapat, tapi besok adalah salah satu hari terpenting dalam hidupku dan aku membutuhkan ibu di sana. Aku mencintaimu, Bu. Ibu Sariwijaya mulai menangis. Ibu juga mencintaimu, Nak. Lebih dari yang kamu bayangkan. Ibu baik-baik saja. Mengapa menangis? Ini air mata bahagia, Nak. Hanya itu. Setelah menutup telepon, Ibu Sariwijaya berlutut dan berdoa, memohon kekuatan, memohon keadilan, memohon agar semuanya berjalan baik. Sabtu pagi, hari pernikahan, ia bangun pukul 6 setelah hampir tidak tidur, mandi lama, menata rambut dengan hati-hati, dan mengenakan gaun ibu pengantin pria yang berharga jutaan rupiah. Ratna Prameswari datang menjemputnya pukul 2 siang. Kamu cantik sekali, Sari. Siap? Siap, jawabnya meski suaranya bergetar. Hotel Grand Nusantara Jakarta tampak menakjubkan. Bunga putih di mana-mana, lampu kristal raksasa, karpet merah di pintu masuk. 300 tamu mulai berdatangan dengan pakaian elegan. Ibu Sariwijaya memasuki aula dan merasa kecil di tengah kemewahan itu. Ia mencari Raka Wijaya dan menemukannya di area pengantin mengenakan tuxedo sempurna. Ibu, ia tersenyum lebar dan memeluknya. Ibu terlihat sangat cantik. Kamu juga, anakku. Aku sangat bangga padamu, kata Ibu Sariwijaya dengan mata berkaca-kaca ketika Raka Wijaya menuntunnya ke meja utama. Ibu akan duduk di sini, di sampingku, tempat ibu pengantin pria seharusnya berada. Kelegaan menyelimuti Ibu Sariwijaya, berarti Clarissa Mahendra tidak berhasil memindahkannya.
Namun ketika Clarissa Mahendra muncul memukau dalam gaun pengantin putih senilai ratusan juta rupiah, Ibu Sariwijaya melihat kilatan kesal di matanya saat menyadari bahwa ia tetap duduk di meja utama. Upacara berlangsung indah. Raka Wijaya menangis ketika melihat Clarissa Mahendra berjalan menuju altar. Janji pernikahan terdengar romantis penuh sumpah cinta abadi. Sementara Ibu Sariwijaya menyaksikan semuanya dengan dada sesak, mengetahui bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Setelah upacara, para tamu menuju aula resepsi. Dekorasinya menakjubkan. Meja-meja dihiasi rangkaian bunga putih dan emas yang menjulang tinggi, lantai dansa luas, dan di sudut ruangan meja dessert megah dengan kue pernikahan 2 tingkat di tengahnya. Sebuah karya seni berwarna putih dengan detail emas dan bunga gula. Para tamu duduk, Ibu Sariwijaya berada di meja utama di samping Raka Wijaya. Sementara di sisi lain duduk Clarissa Mahendra dikelilingi teman-teman kayanya. Makan malam disajikan. Lobster, tenderloin sapi, wine mahal. Semuanya terasa terlalu sempurna, terlalu artifisial. Tibalah saat pidato. Ayah Clarissa Mahendra, seorang pria sederhana yang tampak sama canggungnya dengan Ibu Sariwijaya di lingkungan itu, menyampaikan pidato. Singkat penuh emosi tentang putrinya, Clarissa Mahendra mempertahankan senyum. Tetapi Ibu Sariwijaya melihat ketegangan di wajahnya. Mungkin kesal karena ayahnya mengungkap terlalu banyak tentang asal-usul sederhana keluarga mereka. Kemudian giliran Ibu Sariwijaya, Raka Wijaya berdiri dan mengumumkan, "Sekarang ibuku ingin menyampaikan beberapa kata." Ibu Sariwijaya tidak tahu ia harus berbicara. Ia tidak menyiapkan apapun, tetapi ia bangkit dengan tangan gemetar dan mengangkat gelas. Sampanye. Memandang putranya, 300 tamu, lalu mulai berbicara dengan suara tercekat, "Raka, anakku, kamu adalah alasan hidupku, semua yang kulakukan, setiap pengorbanan, setiap malam tanpa tidur bekerja, semuanya sepadan demi dirimu. Aku hanya ingin kamu bahagia dan aku berharap, aku berdoa agar kamu menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak menyembunyikan siapa dirimu, cinta yang menghormati dari mana kamu berasal dan siapa yang membesarkanmu." Para tamu bertepuk tangan sopan. Raka Wijaya terharu, tetapi Clarissa Mahendra dipenuhi amarah. Ketika Ibu Sariwijaya duduk kembali, Clarissa Mahendra berdiri tiba-tiba, "Saya juga ingin mengatakan sesuatu." Suaranya tegang dan aneh. Raka Wijaya menatapnya terkejut. "Sayang, kita tidak merencanakan kamu berbicara." "Aku berubah pikiran," jawab Clarissa Mahendra sambil menatap langsung ke arah Ibu Sariwijaya. "Pernikahan adalah tentang keluarga, tentang menyatukan orang-orang, tetapi ada yang tidak mengerti tempatnya sendiri. Ada yang hidup di masa lalu, tidak bisa menerima bahwa segalanya telah berubah, yang bersikeras menjadi, bagaimana ya, beban." Aula menjadi sunyi, para tamu saling berpandangan, merasakan ketegangan. Raka Wijaya mengerutkan kening. "Clarissa, kamu sedang membicarakan apa?" Tetapi Clarissa Mahendra tidak lagi mendengarnya. Ia telah menenggak 3 gelas sampanye terlalu cepat. Kemarahan yang ia pendam selama berbulan-bulan meledak. Ia menunjuk Ibu Sariwijaya. "Aku berbicara tentang ibumu, Raka, wanita. Ini yang sepanjang waktu mencoba memisahkan kita. Menghakimiku, berpikir dirinya lebih baik dariku hanya karena membesarkanmu sendirian." Seluruh aula terdiam. 300 orang terpaku menatap Clarissa Mahendra seolah ia kehilangan akal. Raka Wijaya segera berdiri. "Clarissa, berhenti. Kamu terlalu banyak minum. Kita keluar sebentar." "Aku tidak mabuk." Clarissa Mahendra mendorongnya. "Aku minum cukup untuk akhirnya mengatakan kebenaran. Ibumu manipulatif. Dia berpura-pura menjadi korban suci. Padahal dia iri padaku. Iri karena aku adalah semua yang tidak pernah dia miliki dan tidak akan pernah dia miliki." Ibu Sariwijaya berdiri dengan kaki gemetar. "Clarissa, tolong jangan lakukan ini. Demi Raka." Clarissa Mahendra tertawa keras, tawa histeris yang menggema di seluruh ruangan. "Semua selalu tentang Raka, bukan, Ibu Sari?" teriak Clarissa Mahendra dengan suara bergetar oleh amarah. "Ibu yang berkorban, wanita yang menyerahkan segalanya demi anaknya. Apakah itu memberi ibu hak untuk mengendalikan hidupnya selamanya?" Ibu Sariwijaya menahan napas. "Saya tidak pernah ingin mengendalikan apapun. Saya hanya ingin melindungi anak saya." "Melindungi?" Clarissa Mahendra melangkah mendekat dengan mata menyala kebencian.
Atau ibu hanya ingin tetap menjadi pusat hidupnya? Karena sejak aku muncul, ibu kehilangan tempat itu dan ibu tidak sanggup menerimanya, bukan? Raka Wijaya mencoba menahan lengannya. Cukup, kamu sudah melewati batas, tetapi Clarissa Mahendra melepaskan diri dengan kasar. Kini ia benar-benar kehilangan kendali. Berbulan-bulan berpura-pura dan mempertahankan topeng sempurna runtuh dalam hitungan menit. Kamu ingin tahu kebenarannya, Raka? Teriaknya. Ibumu tidak menghormatiku karena aku berasal dari bawah. Sama seperti dia, tetapi bedanya aku tahu cara keluar dari sana. Aku menciptakan diriku kembali. Aku tidak duduk meratapi nasib. Menjahit pakaian untuk orang lain dan menerima sisa-sisa kehidupan, air mata mengalir di wajah Ibu Sariwijaya. Bukan karena kesedihan melainkan kemarahan. Beraninya kamu? Aku berani karena seseorang harus mengatakannya. Kamu menyedihkan, Ibu Sari. Dengan pakaian membosankanmu, hidup membosankanmu, nilai-nilai usangmu. Kamu tidak pernah cocok di dunia ini dan jauh di dalam hatimu kamu tahu itu. Aula meledak dalam bisikan kaget. Beberapa tamu berdiri ragu apakah harus campur tangan atau pergi. Ibu Sariwijaya menarik napas dalam dan berbicara pelan namun tegas. Aku selalu tahu aku tidak termasuk dalam dunia kepura-puraan ini. Dan tahukah kamu mengapa? Karena aku memiliki martabat, kehormatan, dan kebenaran, hal-hal yang tidak akan pernah kamu miliki. Tidak peduli berapa banyak gaun mahal yang kamu kenakan atau berapa banyak kebohongan yang kamu ucapkan. Clarissa Mahendra terdiam sesaat. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan dan pada saat itulah ia benar-benar kehilangan kendali. Kebenaran? Jeritnya. Kamu ingin bicara tentang kebenaran? Wanita tua yang konyol? Lalu semuanya terjadi. Ia berbalik dan berjalan menuju meja dessert. Dengan langkah penuh amarah, para tamu mulai menyadari apa yang akan terjadi. Beberapa wanita berteriak, "Jangan!" Raka Wijaya berlari mengejarnya. Tetapi sudah terlambat. Clarissa Mahendra meraih kue pernikahan 2 tingkat dengan kedua tangan. Kue itu berat dengan lapisan kue, krim, dan dekorasi gula yang rumit. Ia mengangkatnya dengan susah payah lalu berbalik ke arah Ibu Sariwijaya. Kamu ingin tahu tempatmu? Akan kutunjukkan di mana tempatmu. Dan dengan seluruh kekuatannya ia melemparkan kue itu ke arah Ibu Sariwijaya. Kue itu melayang di udara seakan dalam gerakan lambat, hancur di tengah lintasan. Menghantam kepala dan bahunya, potongan kue, krim putih, dan glasir emas menutupi wajah, rambut, dan gaun mahalnya. Ibu Sariwijaya berdiri terpaku. Tertutup kue dalam keterkejutan total, aula meledak dalam kekacauan, orang-orang berteriak, beberapa wanita menangis, para pria berdiri tak percaya. Kamera ponsel mulai merekam segalanya. Raka Wijaya membeku selama beberapa detik menatap pemandangan itu seolah tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Tunangannya, ibunya, kue pernikahan. Berserakan di lantai. Ibu Sariwijaya mulai gemetar, krim mengalir di wajahnya, masuk ke matanya, menempel di rambutnya. Ia mencoba membersihkannya dengan tangan tetapi hanya memperburuk keadaan, dan kemudian air mata pun jatuh, air mata penghinaan mendalam, rasa sakit, dan bertahun-tahun ketidakadilan yang memuncak dalam momen mengerikan itu. Ia menatap putranya untuk terakhir kalinya. Raka Wijaya pucat, terpaku, bergantian memandang antara dirinya dan Clarissa Mahendra. Ibu Sariwijaya tidak mengatakan apapun, ia tidak mampu, ia hanya berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan jejak potongan kue di sepanjang lantai. "Ibu!" teriak Raka Wijaya akhirnya bereaksi dengan suara tercekat, "Ibu, tunggu!" Tetapi Ibu Sariwijaya tidak berhenti, tidak menoleh ke belakang. Ratna Prameswari berlari mengejarnya sambil menangis. Menuntunnya keluar dari aula, kesunyian yang tersisa terasa memekakan telinga. Clarissa Mahendra berdiri di tengah ruangan dengan gaun pengantin. Ternodai glasir, napasnya berat, tangannya masih gemetar. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai menyadari apa yang telah ia lakukan. 300 pasang mata menatapnya bukan dengan kekaguman atau hormat, melainkan dengan horor, jijik, dan penghinaan mutlak. Raka Wijaya berbalik menatapnya. Wajahnya tak lagi dapat dikenali. Kekecewaan, amarah, dan luka bercampur dalam ekspresi yang belum pernah dilihat Clarissa Mahendra sebelumnya. "Apa? Apa yang kamu lakukan?" Suaranya hanya bisikan serak, "Clarissa." Mahendra mencoba tersenyum, mencoba kembali menjadi pengantin mempesona. "Sayang, dia
Dia pantas mendapatkannya. Kamu dengar sendiri apa yang dia katakan? Apa yang kamu lakukan? Teriak Raka Wijaya, membuatnya mundur selangkah. Itu ibuku, wanita yang membesarkanku sendirian, wanita yang bekerja seumur hidupnya untukku, dan kamu? Kamu melempar kue ke kepalanya. Raka, kamu tidak mengerti? Aku mengerti dengan sangat jelas. Mata Raka Wijaya memerah. Sekarang aku mengerti bahwa aku adalah orang bodoh, bodoh yang buta dan menolak melihat kebenaran. Ibuku mencoba memperingatkanku tetapi aku tidak mendengarkan. Aku memilihmu, dan kamu melakukan ini. Sahabat terbaiknya, Bima Pratama, yang duduk di meja sebelah mendekat. Raka, kita harus mengejar ibumu. Raka Wijaya mengangguk, masih menatap Clarissa Mahendra. Dengan ekspresi hancur, pernikahan ini selesai, katanya dengan suara tegas, selesai sekarang. Raka, jangan. Ia mencabut cincin dari jarinya dan melemparkannya ke lantai di dekat puing-puing kue. Kita selesai? Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Lalu ia berlari mengejar ibunya, meninggalkan Clarissa Mahendra sendirian di tengah aula. Dikelilingi 300 tamu yang menyaksikan wajah aslinya, Clarissa Mahendra menoleh ke sekeliling, tidak ada yang merasa kasihan padanya. Tidak ada yang datang menghibur, bahkan teman-temannya menjauh dengan malu. Ia baru saja menghancurkan segalanya dan yang terburuk belum datang karena di sudut aula, Budi Santoso, sang penyelidik, telah merekam setiap detik. Raka Wijaya berlari menyusuri koridor hotel dengan jantung berdegup tak terkendali. Melewati pelayan, tamu yang terkejut, siapapun yang mencoba menghentikannya, ia hanya memiliki satu tujuan, menemukan ibunya. Ia melihatnya di area parkir, Ibu Sari Wijaya berdiri di samping mobil Ratna Prameswari, masih tertutup kue, menangis dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Isak tangis dalam yang lahir dari luka yang terpendam terlalu lama. Ibu! Teriak Raka Wijaya sambil berlari menghampirinya. Ibu Sari Wijaya berbalik. Ketika melihat putranya ia mencoba membersihkan wajahnya dengan cepat, mencoba tegar. Tetapi itu mustahil. Ia telah hancur. Ibu, aku sangat menyesal, sangat menyesal. Raka Wijaya memeluknya tanpa peduli glasir yang menempel di tusedonya. Aku seharusnya mendengarkan ibu, aku seharusnya percaya. Aku bodoh. Ibu Sari Wijaya memeluknya kembali, menangis di bahunya seperti anak kecil. Ibu sudah mencoba memperingatkanmu. Nak, ibu sudah mencoba. Aku tahu. Maafkan aku, Bu. Tolong maafkan aku. Ratna Prameswari berdiri di samping mereka sambil menangis, memegang tas Ibu Sari Wijaya dan handuk yang ia ambil dari kamar kecil hotel. Raka Wijaya mundur sedikit dan menatap ibunya. Wajahnya merah, ternoda riasan dan krim, rambut yang ditata dengan hati-hati hancur, gaun mahalnya rusak. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Dan para tamu? Dan pernikahan? Tanya Ibu Sari Wijaya dengan suara gemetar. Tidak ada lagi pernikahan, jawab Raka Wijaya tegas. Sudah berakhir, aku mengakhirinya di depan semua orang. Ibu Sari Wijaya menutup mata, merasa lega sekaligus kelelahan yang mendalam. Saat itulah Bima Pratama, sahabat terbaik Raka Wijaya, muncul berlari di area parkir bersama Budi Santoso, sang penyelidik. Raka, panggil Bima Pratama, ada seseorang di sini yang perlu bicara denganmu dan dengan ibumu. Raka Wijaya mengernyit bingung. Siapa? Budi Santoso maju dan memperkenalkan diri. Nama saya Budi Santoso. Saya penyelidik swasta. Saya dipekerjakan oleh sahabat ibu Anda, Ratna Prameswari, beberapa minggu lalu, dan saya memiliki informasi tentang Clarissa Mahendra yang harus Anda ketahui sekarang. Raka Wijaya menoleh ke arah Ibu Sari Wijaya dengan bingung. Bu, apa yang terjadi? Ibu Sari Wijaya menarik napas dalam. Nak, Ibu menemukan siapa Clarissa Mahendra sebenarnya, tapi Ibu tidak bisa memberitahumu sebelumnya karena Ibu tahu kamu tidak akan percaya. Budi Santoso membuka map yang dibawanya. Di bawah cahaya lampu parkir hotel ia mulai menunjukkan semuanya. Foto, dokumen, pernikahan-pernikahan sebelumnya, gugatan, penipuan. Raka Wijaya membaca setiap lembar dengan mata terbelalak. Ini tidak mungkin benar. Ini benar, Raka, kata Budi Santoso, dan masih ada. Lagi, ia mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Suara Clarissa Mahendra menggema di area parkir yang sunyi. Raka, ini jackpotku. Aku hanya perlu bertahan 1 tahun menikah.
Aku akan keluar dengan setidaknya 2 juta. Wanita tua itu bukan apa-apa. Pada hari pernikahan aku akan membuat pertunjukan. Wajah Raka Wijaya memucat. Kakinya melemah dan Bima Pratama harus menopangnya. Aku hampir menikahinya. Ya Tuhan. Dia memanipulasimu, nak, kata Ibu Sari Wijaya dengan suara masih bergetar namun lebih tegas. Dia memanipulasimu sejak awal, ibu melihatnya, merasakannya, tetapi dia sangat pandai membuat ibu terlihat seperti penjahat hingga kamu tidak bisa melihat kebenaran. Raka Wijaya berlutut di lantai parkir dan mulai menangis. Bu, apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan pada ibu? Aku membiarkannya mempermalukanmu. Aku memilih dia daripada memilih ibu. Ibu Sari Wijaya ikut berlutut, memegang wajah putranya dengan tangan yang masih lengket oleh glasir. Kamu ditipu oleh seorang profesional, Raka. Tetapi sekarang kamu tahu kebenarannya dan itu yang terpenting. Raka Wijaya menarik napas tersendat. Aku harus kembali ke dalam. Aku harus memberitahu semua orang siapa dia sebenarnya. Budi Santoso mengangguk. Saya merekam semua yang terjadi di aula, termasuk saat dia melempar kue. Rekamannya sudah mulai menyebar di media sosial. Tetapi jika Anda ingin mengungkapnya secara publik dengan bukti ini, sekaranglah waktunya. Raka Wijaya menghapus air matanya dan berdiri. Sesuatu berubah di wajahnya. Rasa sakit digantikan tekad dingin. Mari kita akhiri ini. Mereka kembali ke aula. Para tamu masih berada di sana. Sebagian besar berdiri dalam kelompok-kelompok kecil yang berbisik kaget. Clarissa Mahendra duduk sendirian dengan wajah tertutup tangan. Gaun pengantinnya ternoda. Ketika melihat Raka Wijaya kembali, wajahnya seketika bersinar penuh harapan. Ia berdiri tergesa. Raka, sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku minum terlalu banyak. Diam, kata Raka Wijaya dengan suara setajam pisau. Clarissa Mahendra tertegun. Ia belum pernah mendengar nada seperti itu darinya. Raka Wijaya naik ke panggung kecil tempat band berdiri dan mengambil mikrofon. Bolehkah saya meminta perhatian semua orang? Aula langsung sunyi. 300 pasang mata kembali tertuju padanya. Saya ingin meminta maaf kepada kalian semua atas situasi ini. Kalian datang ke sini untuk menghadiri pernikahan dan menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Tetapi ada hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang siapa Clarissa Mahendra sebenarnya. Wajah Clarissa Mahendra memucat. Nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Clarissa Santoso. Dia telah menikah 3 kali sebelum saya. Selalu dengan pria kaya dan selalu berakhir dengan perceraian yang menguntungkan. Dia memalsukan dokumen, digugat, dan memiliki perintah penahanan dari mantan suaminya. Desahan kaget memenuhi seluruh aula. Clarissa Mahendra mulai berjalan menuju pintu keluar, tetapi Bima Pratama dan 2 sahabat Raka Wijaya lainnya segera menghalangi jalan. Dan Raka Wijaya melanjutkan dengan suara yang pecah oleh emosi. Lebih dari itu, dia berencana melakukan hal yang sama kepadaku. Menikah, menunggu 1 tahun, bercerai, lalu pergi dengan jutaan rupiah. Semua ini direkam dalam percakapannya dengan seorang temannya, percakapan di mana dia juga menyebut ibuku, wanita yang membesarkanku sendirian, sebagai wanita tua yang tidak berarti. Aula meledak dalam gumaman marah. Beberapa orang menunjuk Clarissa Mahendra dengan jijik. Budi Santoso naik ke panggung dan menghubungkan ponselnya ke sistem suara. Rekaman suara Clarissa Mahendra menggema di seluruh aula. Suara dingin dan penuh perhitungan yang mengakui semuanya. Ketika rekaman berakhir, kesunyian mutlak menyelimuti ruangan, lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seseorang mulai bertepuk tangan, seorang wanita tua, sahabat keluarga Raka Wijaya, kemudian 1 orang lagi, lalu yang lain, hingga seluruh aula dipenuhi tepuk tangan. Bukan untuk Clarissa Mahendra, tetapi untuk keadilan, untuk kebenaran, untuk Ibu Sari Wijaya yang berdiri di pintu masuk aula. Masih berlumur sisa kue namun dengan kepala tegak. Clarissa Mahendra menoleh ke sekeliling dan menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Teman-temannya telah menghilang. Para tamu memandangnya dengan hina, bahkan kedua orang tuanya tampak malu. Ia mencoba langkah terakhir. Raka, tolong, aku mencintaimu. Sungguh, aku. Kamu tidak tahu apa itu cinta? Raka Wijaya turun dari panggung dan berjalan mendekatinya. Cinta adalah apa yang ibuku rasakan sepanjang hidupnya untukku. Bekerja hingga tangannya berdarah, mengorbankan segalanya. Dipermalukan olehmu dan tetap diam hanya agar tidak kehilanganku. Itulah cinta. Kamu hanya mencintai uang. Ia berbalik menghadap para
Tamu, pernikahan ini dibatalkan, kalian semua boleh pulang, dan kamu juga. Clarissa Mahendra, ia berdiri terpaku di tengah aula. Sepenuhnya terbuka, para tamu mulai keluar satu persatu, tidak lupa melemparkan tatapan hina ke arahnya. Beberapa wanita menggeleng jijik, para pria berbisik pelan, aku selalu merasa ada yang aneh dengannya. Kata seseorang, kasihan Raka, beruntung dia tahu tepat waktu, kata yang lain, teman-teman kaya Clarissa Mahendra, yang dulu menertawakan Ibu Sariwijaya, lenyap seperti asap, tidak ada yang tinggal untuk membelanya, karena mereka hanya datang demi status dan kemewahan, dan kini berhubungan dengannya adalah aib. Orang tuanya mendekat dengan canggung, sang ayah yang sederhana dan tadi memberi pidato penuh emosi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Clarissa, apa yang telah kamu jadikan dirimu? Suaranya patah oleh kekecewaan, ibunya hanya menggeleng dan pergi tanpa sanggup menatap putrinya. Clarissa Mahendra kini benar-benar sendirian. Ia mencoba keluar lewat pintu utama, tetapi para fotografer pernikahan dan tamu yang merekam dengan ponsel sudah menunggu. Langkah keluarnya akan terekam, perjalanan malunya akan abadi di media sosial. Ia pun berlari ke belakang hotel melalui pintu servis, gaun pengantinnya terseret di lantai kotor, ternoda glasir dan air mata. Ia memesan taksi online dan pergi dalam kehinaan terdalam. Sementara itu di dalam aula, Raka Wijaya mendekati Ibu Sariwijaya dan memeluknya lagi. Kali ini lebih lama. Bu, aku tidak tahu bagaimana meminta maaf atas semua yang kulakukan, tidak mempercayai. Ibu, membiarkannya memperlakukan ibu seperti itu? Ibu Sariwijaya mengelus rambut putranya. Kamu ditipu. Raka, dia pandai melakukan itu. Yang penting sekarang kamu melihat kebenaran. Aku menjauh darimu berbulan-bulan, memilih dia daripada memilih ibu. Bagaimana ibu bisa memaafkanku? Karena kamu anakku, dan cinta seorang ibu tidak memiliki syarat, tidak memiliki batas. Ibu Sariwijaya tersenyum di balik air mata. Ibu akan selalu memaafkanmu. Para tamu yang tersisa mulai mendekati Ibu Sariwijaya. Satu persatu, orang-orang yang bahkan hampir tidak mengenalnya mendekati Ibu Sariwijaya untuk meminta maaf. Mengatakan bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti itu, bahwa ia adalah wanita yang kuat dan patut dikagumi. Seorang pria lanjut usia, pemilik salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jakarta dan sahabat Raka Wijaya, menjabat tangan Ibu Sariwijaya. Ibu Sari, saya membesarkan 3 anak sendirian setelah istri saya meninggal. Saya tahu arti pengorbanan, dan hari ini saya melihat seorang wanita yang memiliki keteguhan dan karakter. Anda memiliki kekaguman saya. Ibu Sariwijaya mengucapkan terima kasih. Masih berusaha memproses semua yang telah terjadi, Bima Pratama mendekat membawa handuk dan sebotol air. Ibu Sari, ada kamar kecil di dekat sini tempat. Ibu bisa membersihkan diri, saya akan meminta staf hotel membantu. Ibu Sariwijaya mengangguk dan Ratna Prameswari menemaninya ke kamar kecil mewah hotel. Di sana ia akhirnya membersihkan seluruh glasir dari rambutnya, mencuci wajahnya, menghapus riasan yang luntur. Ketika ia menatap cermin, ia melihat seorang wanita yang lelah namun menang. Sudah berakhir, bisik Ratna Prameswari sambil memeluknya. Kamu menang, kebenaran menang. Aku tidak ingin menang apapun, jawab Ibu Sariwijaya pelan. Aku hanya ingin melindungi anakku. Dan kamu melakukannya, jika bukan karena kamu, dia akan menikahi wanita itu dan kehilangan segalanya. Ketika Ibu Sariwijaya kembali ke aula yang kini hampir kosong, Raka Wijaya sedang berbicara dengan Budi Santoso dan Bima Pratama tentang langkah selanjutnya. Dia akan mencoba menuntut, kata Bima Pratama. Budi Santoso menggeleng. Dia boleh mencoba, tetapi tidak punya dasar. Perjanjian pranikah yang dia tanda tangani menyatakan dengan jelas bahwa jika ada pelanggaran perilaku yang terbukti, dia tidak berhak atas apapun, dan kita memiliki bukti pelanggaran yang lebih dari cukup. Rekaman suara, video hari ini, riwayat masa lalunya, dia tidak punya peluang. Bagaimana jika dia mencoba mengarang cerita? Tanya Raka Wijaya. Itu hanya akan membuatnya semakin terperosok. Saya menyimpan salinan semua bukti di 3 tempat berbeda. Dia tahu dia telah kalah. Raka Wijaya tampak lega tetapi masih terguncang. Ibu Sariwijaya mendekat. Nak, mari kita pulang. Kamu perlu istirahat? Aku tidak tahu apakah aku bisa. Bu, aku terus memikirkan betapa bodohnya aku. Berapa kali aku menyakiti ibu demi membelanya. Jangan pikirkan itu lagi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu.
Sekarang kita melangkah maju, mereka meninggalkan hotel bersama, Raka Wijaya menawarkan tumpangan kepada Ratna Prameswari dan Budi Santoso. Berterima kasih dengan tulus atas bantuannya. Berapa yang harus kubayar? Tanya Raka Wijaya. Ratna sudah membayar jasa saya, tetapi jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, jagalah ibu Anda dengan baik, karena wanita seperti dia tidak ada duanya. Raka Wijaya berjanji akan melakukannya. Di dalam mobil menuju rumah, mereka terdiam beberapa saat hingga Raka Wijaya berkata, "Bu, aku ingin melakukan sesuatu yang besar untuk menebus semua ini, untuk menghormati ibu." Ibu Sari Wijaya menggeleng. "Kamu tidak perlu menebus apapun, Nak. Aku perlu, bukan untuk ibu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku perlu melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang membantu orang lain." Ibu Sari Wijaya menatapnya penasaran. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku akan mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu ibu tunggal yang berjuang seperti ibu dulu. Wanita yang bekerja 3 pekerjaan untuk membesarkan anak-anaknya, wanita yang membutuhkan dukungan, kesempatan, dan penghormatan." Mata Ibu Sari Wijaya kembali dipenuhi air mata. "Tetapi kali ini air mata bahagia, Raka, dan aku akan menamainya Yayasan Sari Wijaya, agar semua orang tahu siapa wanita terkuat yang aku kenal." Ibu Sari Wijaya tidak mampu menjawab, ia hanya menggenggam tangan putranya Rat. Dalam minggu-minggu berikutnya, kisah itu menyebar luas, video insiden kue menjadi viral di media sosial. Clarissa Mahendra berubah menjadi bahan ejekan publik. Simbol pemburu harta yang terbongkar, ia mencoba mengendalikan kerusakan dengan memposting pernyataan di media sosial dan memposisikan dirinya sebagai korban. Tetapi tidak seorang pun mempercayainya. Mantan suami Clarissa Mahendra mulai memberikan wawancara, menceritakan kisah mereka sendiri tentang manipulasi dan kekerasan emosional. Salah satu dari mereka bahkan mengajukan gugatan baru terhadapnya. Clarissa Mahendra kehilangan segalanya. Apartemen yang ia sewa dengan uang dari perceraian sebelumnya, teman-temannya, reputasinya, ia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya di Newark, sepenuhnya kalah. Sementara itu, Ibu Sari Wijaya kembali ke rutinitas sederhananya. Tetapi kini dengan kehadiran putranya yang nyata, Raka Wijaya mulai mengunjunginya setiap hari Minggu lagi. Mereka kembali menikmati makan siang rumahan dengan kue wortel khas dan perlahan kehidupan keduanya mulai pulih. Namun kisah itu belum berakhir karena sesuatu yang tak terduga akan segera terjadi. Sesuatu yang tidak seorang pun, bahkan Ibu Sari Wijaya, dapat bayangkan. 6 bulan berlalu sejak Sabtu kelam di Hotel Grand Nusantara Jakarta, kehidupan Ibu Sari Wijaya berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Yayasan Sari Wijaya diresmikan dalam sebuah upacara indah dan mengharukan, dihadiri puluhan ibu tunggal yang menjadi penerima manfaat pertama. Yayasan itu menawarkan kredit mikro untuk usaha kecil, pelatihan keterampilan, penitipan anak, dan dukungan psikologis. Ibu Sari Wijaya menangis saat pidato peresmian. Raka Wijaya berdiri di sampingnya dengan bangga sambil menggenggam tangan ibunya. Yayasan ini ada karena ibu saya mengajarkan bahwa martabat tidak diukur dengan uang, tetapi dengan karakter, katanya kepada hadirin. Dia bekerja seumur hidup dengan tangannya, menjahit agar saya memiliki kesempatan, dan sekarang wanita lain seperti dia akan memiliki kesempatan yang sama. Kisah Ibu Sari Wijaya dan Raka Wijaya menjadi inspirasi. Mereka diundang ke wawancara, podcast, dan berbagai acara. Ibu Sari Wijaya, yang selalu pemalu, belajar berbicara di depan umum dan menceritakan kisahnya. "Tanpa rasa malu, saya tidak malu dengan asal saya," katanya dalam salah satu wawancara. "Saya malu pada mereka yang melupakan asal-usul mereka dan menginjak orang lain untuk naik." Raka Wijaya juga berubah. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih perhatian, lebih hadir. Ia belajar bahwa kesuksesan tanpa nilai tidak berarti apa-apa dan uang tanpa karakter adalah kosong. Dan pada salah satu acara yayasan, 3 bulan setelah peresmian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raka Wijaya bertemu Sofia Martinez, seorang guru seni di sekolah negeri di Bronx. Ia mendaftar ke yayasan untuk mendapatkan dukungan membuka sanggar komunitas tempat anak-anak berpenghasilan rendah dapat belajar melukis, memahat, dan bentuk seni lainnya. Ketika ia mempresentasikan proyeknya kepada komite yayasan, Ibu Sari Wijaya hadir dan melihat kilau di mata putranya saat Sofia Martinez berbicara. Itu bukan kilau pesona dangkal yang pernah ia lihat sebelumnya, melainkan kekaguman tulus. Sofia Martinez cantik dengan
Cara yang alami, rambut coklat diikat ekor kuda sederhana, pakaian nyaman tanpa merek, mata ekspresif yang bersinar saat ia berbicara tentang anak-anak yang ia ajar. Anak-anak ini tidak memiliki akses ke seni. Jelasnya dengan penuh semangat, dan seni bukanlah kemewahan. Seni adalah ekspresi, penyembuhan, cara mereka memproses dunia sulit yang mereka jalani. Saya hanya membutuhkan ruang dan bahan dasar. Sisanya saya yang mengurus. Proyek itu langsung disetujui dan Raka Wijaya menawarkan diri. Mengunjungi sekolah tempat Sofia Martinez mengajar untuk memahami bagaimana yayasan dapat membantu lebih jauh. Dalam bulan-bulan berikutnya, Raka Wijaya dan Sofia Martinez mulai sering bertemu. Selalu untuk membicarakan pekerjaan, proyek, dan cara membantu lebih banyak orang, tetapi Ibu Sari Wijaya menyadari bahwa itu lebih dari sekadar pekerjaan. Ia melihat putranya tertawa lagi, ia melihat putranya benar-benar tertawa lagi. Bukan tawa terpaksa seperti beberapa bulan sebelumnya. Ia melihat cahaya kembali ke mata Raka Wijaya. Suatu hari Minggu, Raka Wijaya membawa Sofia Martinez untuk bertemu Ibu Sari Wijaya secara resmi. Ibu Sari Wijaya merasa gugup. Setelah pengalaman dengan Clarissa Mahendra, ia takut mempercayai wanita manapun yang mendekati putranya. Tetapi ketika Sofia Martinez memasuki rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah memeluknya. Ibu Sari, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Raka sering bercerita tentang Anda sampai saya merasa sudah mengenal Anda. Anda adalah inspirasi. Dan pelukan itu tulus, hangat, tanpa kepalsuan. Saat makan siang, Sofia Martinez mengambil 2 porsi dari setiap hidangan, memuji masakan dengan antusias yang nyata, bahkan meminta resep kue wortel. Nenek saya dulu membuat yang mirip, katanya sambil tersenyum. Dia membesarkan saya setelah orang tua saya meninggal dalam kecelakaan. Dia seorang pekerja rumah tangga yang bekerja di 3 rumah berbeda. Seperti Anda, dia memberi saya segalanya dengan sangat sedikit. Ibu Sari Wijaya merasakan ikatan seketika. Gadis ini mengerti, benar-benar mengerti. Setelah makan siang, sementara Raka Wijaya mencuci piring, Sofia Martinez membantu Ibu Sari Wijaya merapikan meja dan berbisik pelan. Ibu Sari, saya hanya ingin Anda tahu.